Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini, dan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang satu topik yang saya sebenarnya sudah tunda dari lama. Saya mau bahas dari beberapa bulan yang lalu tapi tertunda karena banyaknya topik yang harus saya bahas. Dan topik hari ini kita akan membahas tentang judulnya Pendeta Andre dikasih paham oleh mualaf Jesslyn, ya. Seperti thumbnail yang Anda saksikan ini, mualaf Jesslyn ingin mengajari Andre Tunggal, begitu katanya. Nah teman-teman, video ini saya ambil dari channel Ngaji Cerdas, ya. Ngaji Cerdas yang sebenarnya cukup legend dari dulu. Katanya cerdas sih, dan karena saking cerdasnya dia memberikan judul kuliah gratis dari mualaf untuk pendeta dan Elia. Pendeta Andre Tunggal dan Elia dikasih paham oleh mualaf Jesslyn, begitu katanya ya. Jadi katanya si Ngaji Cerdas, saya mau dikuliahin begitu. Menarik juga teman-teman, kita saksikan apa yang mau dikuliahin kepada saya ya. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Ada 3 fitnah bodohnya terhadap agama Kristen. Iya, itu saya ada baca. Itu gimana itu? Fitnahnya terhadap dia pertama dosa, doanya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayak 3 buah fitnahnya. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Kalau masalah itu berarti Bapak kayaknya Bapak main kurang jauh sih Bapak. Ya masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, gak akan backlash ke diri sendiri. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa, bahkan di saat-saat momen terakhir. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta apa? Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Ya Bapak ikuti panduannya dengan benar dong Pak. Harusnya nggak perlu jemaat atau misalnya mualaf kayak saya yang harus mengingatkan bahwa Bapak bukan Bani Israel, begitu. Ayat tuh nggak bisa baca satu-satuan Pak. Harus satu periskop, dan satu periskop itu harus mendukung satu buku. Dan kalau emang kalian mau mengklaim itu adalah Injil, perkataan Allah, nggak mungkin Allah ada pemplagiatan atau pengcancelan, nggak mungkin. Gitu aja sih. Paling Bapak Andre bakal reaction lagi, ntar kita sampaikan lagi. Doa Jesslyn terkabul karena saya akan reaction lagi tentang apa yang jadi klarifikasi yang saya bilang. Kalau menurut kata Ngaji Cerdas sih, katanya kuliah dari mualaf Jesslyn, begitu ya. Dan saya dikasih paham, dikuliahi oleh mualaf Jesslyn. Saya menonton ini lalu kemudian saya cuman geleng-geleng kepala sambil saya cuman mengatakan, lawakan macam apa ini? Kita akan bahas tipis-tipis ya, kita akan iris tipis-tipis pembahasan ini teman-teman, dan saya percaya bahwa ada sesuatu yang bisa kita pelajari dalam live streaming kali ini. Sesudah yang berikut ini teman-teman. Oke teman-teman, saya akan langsung masuk ke dalam daftar isi, dan anyway saya menyapa dan shalom untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di kolom live chat ya. Thank you sudah bergabung, tapi saya harus masuk dulu ke daftar isi teman-teman. Nah jadi di dalam daftar isi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat apa yang akan menjadi pembahasan dari live streaming kali ini. Yang pertama tentu saja kita akan menakar level klarifikasi dari mualaf Jesslyn. Dan saya sebut sebagai circle lawaknya. Circle lawak itu berarti orang-orang sekitar dia yang menurut saya lebih cocok disebut pelawak begitu. Karena ketika saya nonton saya terhibur juga, saya ketawa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang klarifikasi. Sekali lagi setelah kita pertanyakan tentang baptis itu ya. Jadi saya pertanyakan kembali dia kemudian klarifikasi lagi tentang baptis 7 kali. Jadi Jesslyn membela diri, dan makin membela diri makin lucu dia begitu ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa kelucuan-kelucuan yang dimiliki oleh orang-orang ini nih benar-benar akut begitu ya. Dan kemudian saya akan membahas tentang Jesslyn ketika dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu Tuhan Kristen ada 3 begitu ya. Lalu dia mengatakan Tuhan kok minta sama Tuhan. Nah ini adalah satu hal yang saya kira dapat menjadi pembelajaran buat kita orang Kristen. Karena barusan teman-teman tadi saya
katakanlah berkhotbah begitu, lalu di dalam sebuah forum saya mengemukakan polemik yang dimunculkan oleh para polemikus muslim ini. Dan seperti biasa, saya kira itu menjadi satu hal yang harus di-aware karena masih banyak orang Kristen yang mungkin butuh belajar, ya. Butuh belajar untuk bagaimana menjawab hal-hal seperti yang disebutkan ini. Kok Tuhan doa kepada Tuhan atau kok Tuhan minta sama Tuhan? Nah, bagaimana orang Kristen kita menjawab hal-hal yang demikian? Anyway, teman-teman, terima kasih untuk sudah bergabung bersama-sama di dalam live chat kali ini, begitu ya. Dan saya sebelum masuk ke disclaimer, karena tadinya saya mau masuk disclaimer, tapi saya pikir saya mau sapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung di kolom live chat. Terima kasih teman-teman untuk sudah bergabung. Shalom untuk Pak Ruben Pohan, untuk Joshua Kanikir dari Sanggau, luar biasa ya. Gary Unang ya, Gary Unang teringat Esmeralda ya, jadi Jesslyn Esmeralda. Shalom untuk Endless Rain ya, Cie si paling baptis rekor dunia. Nah, ada teman kita yang berkomentar, dari namanya kita sudah tahu bahwa dia adalah server sebelah ya. Saya cerdas, Tuhan tidak mungkin kelaparan, ketakutan, mati. Kalian bagaimana, katanya. Ya, begitulah cara pikir kaum yang cuman bisa berpikir jasmani saja, begitu ya. Oke, shalom teman-teman dari Yohanes, dari Bu Karolin, shalom untuk Ahmad Satiri, Robin Huang, shalom. Yohanes Mulima dari NTT, shalom. Limulen dari Cikarang, wah luar biasa. Deon Hosea, shalom. Niskala dari NTT, Juli Pangeli dari Solo, wah luar biasa. Lah, ada juga Pau, shalom. Wawa, shalom dari Jogja. Ada Besings, akhirnya bisa join. Wah, selamat datang bro. Dapur Novi, shalom. Untuk Adrian Siregar, shalom Bung, shalom. Halo sumber rezeki, Ibu Vince Mamahit ya. Tuhan berkati. Ada Nick Orlando dari Surabaya. Ada Joe Loloin dari Kupang. Wah, luar biasa. Wah ini kelewatan saya ya. Ada GPO Prabu Muli, wah luar biasa ya. Ada Deus Ignosit ya, ada komentator ini Milan hadir. Ada Anissa Dwiyanti, ada Steven Staberima, ada Marta Hindar, ada Joshua Francisco, ada Budiman Pardede, Horas ya. Andre Christian, please bahas Periskop. Aduh, Periskop. Ada Sena, ada Kalista, ada ya Gary dari Malaysia ya, ada Marta Letsa dari Dili, Timur, shalom. Bang Dian Tindon dari Lubuk Pakam, wah keren-keren ini ya. Ada Kakak Elsie dari Athens, shalom. Bajunya warna hijau. Ada Ferdi Alprico, Dinar Immanuela Firdaus, Rangga Tuhumuri, wah dari Ambon, luar biasa. Mulyadi, Wai Ambon, luar biasa ya. Ada Mataharimu, thank you untuk berkatnya, Tuhan berkati Mataharimu. Ada Terong Merekah, ada Pandaman, ada Masohi Kota. Wih, Masohi hadir. Luar biasa. Ada Joseph Arif, ada Obed, ada Tina, ada Rina dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi, sorry saya tidak bisa terus menyapa teman-teman karena saya harus masuk ke dalam materi ya. Dan iya, pembahasan malam hari ini pembahasan minggu malam ya, dan saya berharap teman-teman sudah beribadah semuanya dan hari ini teman-teman sudah mendapatkan banyak berkat Tuhan. Kita lanjut kepada disclaimer teman-teman ya. Jadi kita disclaimer dulu, dan di sini seperti yang saya katakan, kita akan menakar seberapa jauh mualaf Jesslyn ini punya level klarifikasi. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa video ini adalah video dari Ngaji Cerdas, channel yang selalu mengeksploitasi kisah-kisah mualaf yang kebanyakan daripadanya kisah-kisah mualaf odong-odong, dan beberapa dari antaranya kita sudah bongkar habis keanehan. Saya enggan untuk menyebut kepalsuan teman-teman, tetapi keanehan, keganjilan, lawakan dari semua mualaf atau orang-orang tersebut ya. Sekali lagi, kita tidak anti jika ada orang yang memilih untuk menjadi mualaf teman-teman ya. Jadi silakan, kalau mau mualaf silakan pindah agama, silakan menjadi muslim, silakan. Tetapi jangan membahas Kristen secara sembarangan, karena itulah yang akan kami bahas atau itulah yang akan saya bantah begitu. Dan kali ini Ngaji Cerdas memberikan judul yang bombastis seperti biasa.
sangat bombastis, kuliah gratis dari mualaf untuk pendeta Andre maksudnya. Ya. Nah ini yang menjadi satu hal yang saya pertanyakan gitu loh, kuliah gratis apa ini? Nah saya ingin bertanya kepada teman-teman semua ya. Saya ingin bertanya kepada pendapat teman-teman semua ketika saya memberi judul menakar level klarifikasi dan dari Jesslyn dan circle pelawaknya, Anda yang menilai, Anda yang menakar. Mari kita dengarkan sama-sama teman-teman ya. Dia juga memframing bahwa ada 3 fitnah bodohnya terhadap agama Kristen. Iya, itu saya ada baca. Itu gimana itu? Fitnahnya terhadap dia yang pertama dosa, duanya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayak 3 buah fitnahnya. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Dia ada tuh di videonya, dia ada tulis. Dia ada taruh. Dosa kalau nggak salah kan? Karena ditebus. Ya, satu lagi. Yesus Tuhan kalau nggak salah nggak sih? Ya nggak sih? Betul kan? Framingnya bahwa ini adalah fitnah Islam terhadap Kristen, right? Nah, Anda bisa lihat bahwa dari pembahasan atau dari penjelasan dari Jesslyn ini sendiri, ada sesuatu yang ganjil di sana. Kenapa ganjil? Karena Anda bisa melihat bahwa sebenarnya kalau teman-teman menyebut, teman-teman mendengar dia ada mention terakhir di sana. Framing Pak Andre kan fitnah Islam terhadap Kristen. Fitnah Islam terhadap Kristen. Dari awal saya mau langsung mention bahwa sejak kapan saya ngomong fitnah Islam terhadap Kristen. Yang saya katakan adalah 3 fitnah bodoh Jesslyn terhadap Kristen. Itu saja 2 hal yang berbeda. Buktinya apa? Buktinya ada di video saya. Anda bisa lihat bahwa di dalam video saya menulis 3 fitnah bodoh, bukan fitnah Islam. Ya. Di mana, pertanyaan saya, di mana kemampuan menalar kalian yang katanya ngaji cerdas dan katanya mualaf cerdas? Di mana kemampuan menalar kalian itu? Bahkan untuk membedakan antara secara pengkalimatan 3 fitnah bodoh, yang bodoh apanya? Fitnahnya, bukan fitnah Islam. Kenapa kalian ambil kesimpulan bahwa saya menyebut Islam memfitnah Kristen? Itu kan salah. Sama sekali salah. Teman-teman, Anda bisa menilai. Anyway, terima kasih untuk Atadina, Tuhan Yesus memberkati, dan thank you untuk Jojo Tian, dan terima kasih juga untuk tadi teman-teman yang sudah jadi berkat, Daniel Nere, thank you ya. Kita kembali. Teman-teman lah yang menilai ya. Di mana perkataan saya mengatakan fitnah Islam? Tidak. Justru mereka sendiri yang bikin-bikin. Saya dengan jelas mengatakan 3 fitnah bodoh. Yang bodoh apanya? Fitnahnya, begitu. Dan fitnah itulah yang saya permasalahkan, bukan fitnah Islam. Nah, dari sini saya sudah bisa melihat, Anda bisa melihat bahwa Joshua Kanikir ya, teman kita mengatakan para mualaf ini kurang bahasa Indonesia. Kucing orang bilang, apakah itu starter pack jadi mualaf? Sekali lagi ya, kita tidak permasalahkan mualafnya, tetapi kalian menunjukkan standar yang demikian. Jadi kalau misalnya ya ada yang kemudian bertanya, Ko Andre kenapa tidak mau debat? Kenapa tidak mau debat? Ya, ngapain saya menghabiskan waktu dengan model beginian? Ngapain saya menghabiskan waktu untuk menjawab orang-orang yang bahkan mengerti bahasa pun tidak bisa, mengerti kalimat judul pun tidak bisa? Itu yang saya mau katakan. Ini adalah takaran kalian, gitu loh ya. Ya, fix dia nggak nonton. Iya, kelihatannya begitu kan, begitu. Mirip-mirip kayak nama cara menyampaikan infonya. Terima kasih Rini Womsiwor ya, kami dari Papua senang menonton. Terima kasih untuk teman-teman di Papua ya. Siapa yang tadi bilang sapa saya? Siapa yang sapa tadi ya ngomongnya? Wah, sorry kelewatan ya. Nah, jadi bahkan Viro ini setiap episodenya Andre Tunggal memframing memfitnah Islam. Bahkan Viro pun tidak mampu paham. Kami gini, justru kami sebagai orang Kristen turut berduka cita. Berduka cita dengan kemampuan menalar kalian yang tidak nyampe itu. Tetapi masalahnya adalah di dalam YouTube atau di dunia sosial media,
Orang-orang yang menalarnya tidak sampai, yang mulutnya duluan, otaknya belakangan, yang nggak pakai mikir dan kemudian menuduh orang Kristen sebagai orang yang tidak logis, agama imani saja. Justru orang-orang ini yang ngetop gitu loh. Nah, makanya kenapa kami sebagai orang Kristen, kami itu harus kemudian memberikan jawaban. Karena apa? Karena berdebat dengan kalian itu sia-sia. Ya kan? Mualaf Jesslyn menurut saya tidak siap untuk menguliahi saya. Ini mohon maaf ya. Kalau misalnya menurut channel Ngaji Cerdas mau menguliahi Andre Tunggal, dia juga memframing bahwa ada 3 fitnah bodohnya terhadap agama Kristen. Iya, itu saya ada baca. Itu gimana itu? Fitnahnya terhadap yang pertama dosa, duanya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayaknya 3 buah fitnah. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Dia ada tuh di videonya, dia ada tulis. Dia ada taruh. Dosa kalau nggak salah kan? Karena ditebus. Ya, satu lagi. Yesus Tuhan kalau nggak salah nggak Iya. sih? Ya nggak sih? Betul kan? Framingnya bahwa ini adalah fitnah Islam terhadap Kristen, right? Nah, Anda bisa melihat bahwa dari sini ya, saya cuma bisa bilang, dia tidak siap menguliahi saya. Menurut kata Ngaji Cerdas, katanya saya mau dikuliahin. Kenapa tidak siap? Video yang dia bilang itu video di situ saya sudah kasih judul jelas-jelas dan saya kasih keterangan. Tiap kali di video saya kasih keterangan di description. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang tidak salah dan orang ngerti saya mau bahas apa aja. Dan di sini sudah dengan jelas saya tulis 3 hal atau 3 fitnah bodoh yang saya sebutkan di sini adalah ketika Jesslyn menyerang tentang konsep penebusan Kristus, konsep penebusan Yesus. Jesslyn bilang implikasinya adalah kalau gitu bebas berdosa. Itu fitnah. Dan terhadap fitnah itu saya bilang itu fitnah bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meluruskan apa yang Jesslyn fitnahkan tentang gereja dan pendeta minta perpuluhan. Saya luruskan. Topik ketiga adalah ketika Jesslyn memframing ngawur tentang perjamuan kudus, katanya mengusir setan. Itu pun saya luruskan. Ada 3 topik yang saya sebut fitnah bodoh. Yang bodoh apanya? Fitnahnya, ya kan? Tentang bebas berdosa, gereja dan pendeta minta perpuluhan, dan perjamuan kudus. Saya kasih tahu bahwa apa yang dikatakan Jesslyn adalah pengalaman subjektif dia saja atau pandangan subjektif, dan itu yang saya katakan fitnah bodoh. Tetapi dengan menonton apa yang Anda tadi baru saksikan, terlihat dengan jelas bahwa mereka bahkan tidak siap memberikan jawaban kepada saya. Mereka tidak siap karena mereka tidak tangkap 3 poin itu apa. Yang bahkan mereka karang-karang sendiri 3 poin yang saya sebut sebagai fitnah bodoh, dikarang-karang sendiri sama mereka. Sekali lagi kita dengarkan. Dia juga memframing bahwa ada 3 fitnah bodohnya terhadap agama Kristen. iya itu saya ada baca. Itu gimana itu? Fitnahnya terhadap yang pertama dosa, duanya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayaknya 3 buah fitnah. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Dia ada tuh di videonya, dia ada tulis. Dia ada taruh. Dosa kalau nggak salah kan? Karena ditebus. Ya, satu lagi. Yesus Tuhan kalau nggak salah nggak Iya. sih? Ya nggak sih? Betul kan? Framingnya bahwa ini adalah fitnah Islam terhadap Kristen, right? Nah, Anda bisa lihat bahwa mereka nggak nyambung. Itulah sebabnya sekali lagi, kalau buat teman-teman yang suka teriak-teriak, ayo Andre debat. Anda sudah menonton, Anda sudah lihat contohnya. Bahkan Pendeta Esra Soru pun, ini saya cuman bercanda ya, Pendeta Esra Soru pun mengaku 2 hari nggak bisa tidur. Kenapa? Karena capek hati dengan kualitas para polemikus, para mualaf yang bikin ribet itu loh. Mereka bahkan tidak mengerti argumen, tidak bisa membantah argumen, dan tidak bisa menalar dengan baik, tidak bisa kemudian bersoal jawab soal argumentasi itu dengan baik. Mau ngapain? Iya kan? Nah, lebih baik saya membuat video seperti ini, tujuannya adalah supaya orang Kristen bisa punya bobot untuk belajar. Jadi, disclaimer ini saya harus sebutkan karena banyak orang yang maaf tidak berpendidikan yang cuman asal komen doang ya.
Jadi makanya saya bilang, mohon maaf ya ngaji cerdas. Saya menilai bahwa ngaji cerdas yang, sekali lagi maaf, kurang cerdas. Ketimbang Anda itu menyebut judulnya menguliahi saya, justru mendengar apa yang jadi isi konten Anda, justru terdengar bahwa kalian tuh ngelawak. Kalian melawak. Kuliah gratis, bukan. Lebih tepatnya lawakan gratis dari kalian untuk kami, begitu. Ya. Nah, karena dalam bagian ini mualaf Jesslyn ini memaparkan delusinya tentang Kristen, ya, makanya saya jawab. Dan bagi saya tertarik dengan satu poin yang out of the box, bukan out of the box, offside, keluar dari pembahasan, tapi dia jadikan seakan-akan saya itu permasalahkan, ya sudah sekalian saya bahas, gitu kan ya. Jadi sekalian saya bahas. Oke, terima kasih. Saya say thank you dulu untuk Bro Joseph Arif. God bless you Bro Andre, setia dan pelayanan. Thank you Bro Joseph, Tuhan berkati ya. Ada teman-teman yang lain juga tadi, ada Mas Ohikota, thank you. Ada Jojo Tian. Oh, oke, saya sudah sebut. Terima kasih ya untuk berkatnya, Tuhan berkati. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa kasihan ya, maksudnya kasihan orang-orang ini, dan masalahnya mereka ngetop. Kalau teman-teman, jadi gini ya, ada seorang yang barusan ketemu dengan saya, seorang rekan pelayanan yang dia menyampaikan pemikirannya, dan saya kira pemikirannya punya dasar. Dia bilang begini, Bro Andre, you nggak usah bahas tentang agama seberang. Saya bilang begini, saya tidak bahas agama seberang, yang saya bahas argumen mereka yang menyerang kita. Ya you nggak usah bahas, karena itu nanti memperkeruh suasana. Saya bilang, kalau saya tidak bahas, saya biarkan, suasananya tetap keruh, dan mereka tetap ngejawab, mereka tetap bikin konspirasi yang aneh-aneh. Mereka bikin bahwa orang Kristen menuhankan manusia, lalu kemudian orang Kristen menyembah tiang listrik, menyembah tiang jemuran, kolor hijau. Mereka bikin konspirasi aneh-aneh, Yesus adalah anak Lucifer. Mereka bikin konspirasi aneh-aneh, Yesus punya istri dua, lalu Kainama bilang buah dadanya belum tumbuh. Mereka bikin konspirasi aneh-aneh, Bunda Maria dijadikan Tuhan. Mereka bikin konspirasi aneh-aneh. Dan pertanyaan saya, kalau kita tidak jawab, siapa yang jawab? Kalau kita terus selalu cuman berpikiran sempit, siapa yang jawab? Saya tanya. Nah, rekan pelayanan tersebut akhirnya mengerti, oh iya, bahwa pada kenyataannya di Indonesia ini orang-orang seperti ini tidak ditertibkan. Orang-orang seperti ini tidak ada yang bendung mereka. Dan kalau tidak ada yang bendung mereka, mereka makin gila. Mereka makin menggila, mereka makin menyampaikan hal-hal yang buruk-buruk tentang Kristen. Lalu siapa yang rem mereka, gitu loh. Nah, itulah sebabnya kenapa teman-teman pelayanan ini harus tetap kita kerjakan. Ya, karena apa? Karena ini adalah bagian dari bagaimana kita menyatakan suara kita, dan bagaimana kita juga mencegah orang-orang yang berniat memperkeruh suasana ini, merusak kebersamaan kita ini, supaya mereka tuh direm. Ada fungsi kontrol terhadap manusia-manusia yang merasa diri benar ini, begitu ya. Terima kasih buat teman-teman ya. Terima kasih karena teman-teman sudah support, dan teman-teman itu berarti ya, dukungan doa, dukungan support teman-teman itu menolong saya juga dan teman-teman yang lain untuk terus hadir menyatakan Injil buat orang-orang ini. Ada pertanyaan dari Bro Sagara, Bro Andre, apakah jadi ada rencana diskusi debat dengan Dondi dan Pesulap Merah? Saya secara pribadi tidak melihat bahwa mereka ada pada level mau debat atau diskusi yang sehat. Saya tidak mampu melihat itu, sehingga saya merasa bahwa itu buang-buang waktu buat saya. Tetapi kalau misalnya, ini kalau ngomong Donditan, Kainama, dan yang lain-lain itu ya, ya pada akhirnya yang saya tahu juga adalah kalau misalnya ada yang menantang mereka, yang bagi mereka tuh kita mesti sediain fasilitas begitu. Jadi buat saya nggak worth it buat saya ya. Nah jadi begitulah cara mereka. Saya nggak bisa lanjutkan karena itu adalah, saya kira juga tidak etis untuk disampaikan. Tetapi kalau Pesulap Merah, saya
mungkin mempertimbangkan, karena dia tidak termasuk dalam, menurut saya dia tidak termasuk dalam golongan polemikus, dan kalau dia memang mau berdiskusi saya ladenin gitu ya. Jadi itu saya, kalau saya demikian ya teman-teman. Nah, oke lah, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Saya pikir saya mesti lanjutkan supaya supaya bisa kita belajar. Jesslyn mengatakan Andre Tunggal main kurang jauh dalam baptisan. Kita dengarkan dulu teman-teman ya. Apa? Si Jesslyn dibaptis 7 kali. Kalau masalah itu berarti bapak kayaknya bapak main kurang jauh sih bapak. Contohnya kayak gini, misalnya kayak baptis 7 kali gitu, someone suka ke tanah suci, ikut holy tour, hampir bisa yakinkan mereka pasti baptis jauh lebih banyak. Mereka bisa 1 tahun baptis 1 kali atau berapa kali. Selain ada pembaptisan tuh dikarenakan pindah agama, habis itu pindah gereja. Kemudian tuh ada juga Nah, dia udah sebut ya, pindah agama, pindah gereja. Kita lanjutin ya. misalnya dia kerasukan atau something yang membuat dia tidak terlalu suci, lebih baik dibaptis kembali. Atau misalnya dia naik pangkat dari misalnya jemaat biasa, dia mau menjadi pendeta, dia butuhkan urapan. Ini ada juga untuk jemaat-jemaat biasa. Kalau mereka mencari namanya pengurapan Roh Kudus, nih misalnya Anda dibaptis dengan pendeta A. Tapi pendeta A itu pendeta lokal dan pendeta biasa. Desember KKR datang gembala sidang, melakukan pembaptisan. Pasti baptis ulang. Karena pengurapannya jauh lebih tinggi. Karena actually there is no limit untuk kita mesti baptis berapa kali, ataupun misalnya mau dibaptis oleh siapa. Karena pembaptisan itu adalah hak jemaat. Pembaptisan adalah hak jemaat untuk memilih, bukan hak pendeta untuk menentukan. Anda bisa melihat berkelitnya seorang Jesslyn Thea Lestari ini, mualaf Jesslyn ini ketika dia ngomong soal baptisan. Nah, jadi buat Anda yang mungkin agak lupa-lupa ingat, ya, saya ingatkan Anda bahwa sebenarnya kenapa di awal ini menjadi kontroversi, karena dia sendiri yang ngaku dia dibaptis 7 kali. Dan ini adalah video sebelumnya yang kita komentari, terus dianya kepanasan, dan akhirnya dia bahas. Kita dengerin sekali lagi. Dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? Sorry, ini suaranya kegedean, saya kecilin dikit. Oke, kita dengarkan sekali lagi ya. Dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar-dasar fondasinya ya. Kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali? Ya. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya masuk sebagai part dari penyembah. Ya. Penyembah tertinggi. Ya. Penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Nah, yang di mimbar-mimbar itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Ya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah. Kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang. Itu kenapa saya bisa baptis dengan sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Seingat saya nama saya itu ada Esther. Ya, Esther. Satu tuh Esmeralda. Satu yang lagi Elianus atau sesuatu. Saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Berarti yang komentar seperti itu mainnya kurang jauh ya? Ya, komentar seperti itu awam. Aduh, ya saya awam aja dah. Iya, memang kita awam dah. Emang Anda si paling jago baptis lah, paling hebat deh si Esther Esmeralda ini. Esther Esmeralda Elianus. Ada tadi ngomong gereja apa tuh, gereja aneh ya. Gereja apa tuh baru tahu. Ya iyalah, maksudnya Jesslyn ini kayak dia ya makanya Viro mengatakan dari ketawanya nggak kelihatan nggak tahu apa-apa. Jadi maksud saya tuh begini loh, ya dia itu saya pikir ya oke lah ya, anggaplah dia serius dengan perkataannya, tapi menganggap diri penyembah tertinggi, ibadah itu tidak ada bisa jalan kalau tanpa dia, jadi makanya dia mesti baptis 7 kali. Itu kayak statement yang
delusi nggak sih? Maksudnya statement-statement yang maaf ya teman-teman ya, statement-statement yang menganggap diri agak ketinggian banget nggak sih? Nah itu yang saya aduh ini susah. Saya nggak bisa baca ya. Ini ya splasnik ini ya. Itu yang tadi saya bilang sok penting gitu loh. Sok penting banget. Jadi Anda bisa lihat bahwa orang-orang seperti inilah yang kemudian jadi member di server sebelah. Ya udahlah, ambil aja. ambil nggak apa-apa, ambil aja ya. Kalau perlu usul saya adalah Jesslyn, kalau punya teman-teman sejenis bawa sekalian, pindah aja gitu. Ya itulah ya. Itu yang saya itu yang kemudian kan kita komentarin teman-teman ya. Itu yang kemudian kita komentarin. Dan kemudian Jesslyn tidak terima dan menganggap saya main kurang jauh begitu. Lalu dia bilang baptis itu karena pindah agama, pindah gereja, kerasukan, naik pangkat. Hebat banget ya ada naik pangkat. Nah, buat teman-teman yang non-Kristen atau katakanlah Kristen yang bingung dengan perkataan Jesslyn ini, seharusnya nggak bingung ya. Saya mau tegaskan sekali lagi, baptisan itu adalah ritual atau sakramen lahir baru. Lahir baru maksudnya apa? Itu adalah sakramen pertobatan dan pengakuan iman dalam tradisi gereja. Dan baptisan itu oleh institusi gereja tidak dilakukan berulang-ulang. Saya ulang ya. Tidak dilakukan berulang-ulang. Maksudnya apa kok? Kan ada tuh gereja yang melakukan baptis ulang. Kalaupun ada baptis ulang, biasanya didasarkan atas pertimbangan bahwa baptis sebelumnya itu dianggap tidak sah. Bagi sebagian gereja, ada yang mementingkan soal masalah ritual atau cara baptisnya. Entahkah percik atau selam, mereka menganggap itu tidak sah, jadi harus dibaptis ulang. Ada yang begitu. Tetapi itu pun mentok-mentok 2 kali. Bahkan kemarin saya berbincang dengan salah seorang pendeta yang saya kira namanya cukup Anda kenal, ya, hampir semua orang Indonesia kenal. Dia sebelumnya melayani di gereja Tiberias. Dia bilang di Tiberias pun paling mentok-mentok. Katanya nih, kata dia, kalau saya tidak salah ingat 3 atau 4 kali. Mentok-mentok. 7 kali pendeta ini, senior ini, kemudian dia tertawarnya sekali. Aduh Jesslyn kata dia, makin halu katanya ya. Nah itu teman-teman, itu yang saya mau kasih tahu. Sophie bilang saya tahu siapa, nggak usah ngomong-ngomong ya. Nah teman-teman, itu yang saya mau kasih tahu bahwa Jesslyn ini adalah orang yang saya kira, nggak tahu saya mesti sebutnya gimana deh, saya nggak bisa ngomong ya. Apalagi ketika dia bilang baptisan itu tergantung hak jemaat, bukan hak pendeta. Naik pangkat dari misalnya jemaat biasa, dia mau menjadi pendeta, dia butuhkan urapan. Ini ada juga untuk jemaat-jemaat biasa. Kalau mereka mencari namanya pengurapan Roh Kudus, nih misalnya Anda dibaptis dengan pendeta A. Tapi pendeta A itu pendeta lokal dan pendeta biasa. Desember KKR datang gembala sidang, melakukan pembaptisan. Pasti baptis ulang. Karena pengurapannya jauh lebih tinggi. Karena actually there is no limit untuk kita mesti baptis berapa kali. Ataupun misalnya mau dibaptis oleh siapa. Karena pembaptisan itu adalah hak jemaat. Pembaptisan adalah hak jemaat untuk memilih, bukan hak pendeta untuk menentukan. Ketika dia mengatakan baptisan itu hak jemaat, boleh tolong teman-teman yang Kristen yang ada di kolom live chat, boleh tolong kasih tahu dong, kok bisa ada jemaat bilang baptisan itu hak jemaat? Saya mau tahu dong. Saya mau tahu dong. Kok bisa ada jemaat ngatur-ngatur bahwa pembaptisan itu adalah hak jemaat? Ya ampun, kacau banget. Makanya tipe ini adalah tipe yang kemudian mengklaim bahwa dia itu pinter banget, tahu segalanya, dan seakan-akan paling ngerti soal Kristen dan mau nguliahin. Oke lah, saya kalau Jesslyn merasa mau kuliahin saya, ya sudah nggak apa-apa. Saya ingin mengajak netizen atau teman-teman yang menonton ini untuk berpikir pada level apa takaran kuliah Jesslyn ini buat saya gitu loh.
ya. Nah, jadi teman-teman silakan ngomong sendiri lah. Maksudnya silakan teman-teman pertimbangkan sendiri dan teman-teman menilai sendiri. Karena saya kira saya tidak mau juga berlebihan batas untuk kemudian menilai. Tapi biarlah teman-teman yang menilai, begitu kan? Nah, apalagi ketika Jesslyn bilang bahwa dia mengatakan tadi, oh kalau misalnya ada pendeta dari pusat datang, kan urapannya beda, jemaat cari urapan. Menaik, Bang. Saya cuman mau mengibaratkan begini, kalau misalnya ada teman-teman muslim, ini teman-teman yang muslim yang hadir di sini nih, di dalam live chat ini, kalau andai ada mualaf nih ceritanya, ini meskipun tidak benar-benar setara, tapi saya kira hampir cukup mewakili apa yang mau saya sampaikan. Seandainya ada mualaf nih yang ingin syahadat berulang-ulang, mencari ustadz yang lebih terkenal dari ustadz di kampung. Karena misalnya dia di kampung lalu datanglah ustadz yang lebih terkenal, dia mau syahadat ulang lagi. Menurut teman-teman yang muslim, itu aneh atau tidak? Ya. Aneh atau enggak? Saya tidak tahu ya. Maksudnya saya melihat dalam beberapa video mualaf itu ada syahadat 1-2 kali berulang, oke. Tetapi kalau dia mau berulang-ulang lihat ada ustadz lebih terkenal, dia mau syahadat lagi. Ya, dia lihat ustadz yang lebih besar mau syahadat lagi. Bagaimana? Begitu loh. Anda tuh aneh nggak? Meskipun katakanlah mungkin bagi muslim itu boleh, tapi aneh nggak? Itu dulu, itu pertanyaan saya. Ya, saya tidak ngomong bisa nggak bisa, tapi aneh apa nggak? Itu pertanyaan saya. Jadi pokoknya ada yang lebih ngetop, syahadat ulang lagi, syahadat lagi. Dan dia ini kemudian menganggap dirinya makin hatam dengan atau banyak ilmu dengan syahadat berulang-ulang, ya. Lebih tinggi lagi. Anda sebagai seorang muslim, saya kira kalau saya jadi muslim, saya itu kalau lihat begitu saya makin aneh. Ini orang ini agak-agak delusi, hidup berputar dalam pikirannya sendiri nih, jangan-jangan nih. Nah, harusnya Anda tuh kalau lihat kayak begini, makanya Anda tuh sebagai muslim pun harusnya curiga dan Anda ngerti kenapa orang Kristen itu aneh lihat dia gitu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Anda ini aneh kalau Anda itu mengiyakan klarifikasi mualaf Jesslyn yang aneh ini. Baptis karena kerasukan, baptis karena naik pangkat, mencari urapan pendeta. Itu aneh sekali ini orang, begitu loh. Aneh. Saya tidak ngomong yang lebih lain, saya ngomong aneh aja gitu. Nah, jadi makanya orang Kristen ketika melihat ini, orang Kristen itu merasa sangat aneh ini orang, begitu ya. Itu saja, saya tidak mau ngomong lebih lanjut ya. Jadi itu saja yang aneh. Nah, saya kira itu yang saya mau sampaikan soal masalah klarifikasi yang katanya Jesslyn kuliahin saya ya, kuliahin bahwa saya nggak ngerti baptisan, main kurang jauh. Ya udah, saya ngomong itu aja ya. Nah, iya, ada teman kita John bilang agak lain sama dengan aneh. Ya gitu ya. Oke. Hati-hati Bung Andre. Si Jesslyn penyembah tertinggi, iya hati-hati nih. Saya nanti jangan-jangan kena ini ya, kena kutuk ya. Oke lah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ketika dia mengatakan atau dia memframing Yesus bukan Tuhan, sebenarnya dari video tersebut dia ngomong ngelantur ngelindur nggak jelas, tidak menjawab apa yang kemudian kita permasalahkan atau kita luruskan. Dia tidak menjawab sama sekali, tapi dia ngelantur ke sini. Kita dengarkan sama-sama teman-teman. Pertama, framing pemfitnahan Yesus bukan Tuhan. Ya, masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, nggak akan backlash ke diri sendiri. 3 pribadi dalam satu kesatuan, right? Nah, itu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa, bahkan di saat momen terakhir. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta apa?
sebagai Tuhan tuh berhak. Jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Jesslyn memberikan sebuah penjelasan. Dia sebenarnya bukan apa yang saya permasalahkan, tapi kemudian dia bikin sendiri apa yang dia mau permasalahkan. Dan permasalahan yang dia permasalahkan itu adalah dia bilang bahwa saya memframing ada fitnah bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu dia membela diri. Dia membela diri dengan mengatakan, oh buktinya Yesus bukan Tuhan itu karena Kristen ada 3 Tuhan. Nah ini alur logika dia. Karena Kristen ada 3 Tuhan, lalu karena Yesus berdoa kepada Bapa, masa Tuhan minta-minta? Lalu dia bilang, Yesus sujud pada Tuhan, King of Kings kok sujud? Jesslyn. Saya mengantisipasi sekali lagi karena di awal tadi kan saya juga cerita, saya bilang hari ini saya barusan berkhotbah. Dan saya berkhotbah pada sekelompok anak-anak remaja di salah satu gereja. Lalu kemudian di situ saya memberikan sebuah pemaparan, termasuk saya mengemukakan apa yang jadi perkataan Jesslyn ini. Ya, bukan karena Jesslyn saya ngomong, tapi karena saya kira ada banyak orang yang bisa saja menjelaskan atau kemudian mengacaukan seorang Kristen, apalagi anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang selama ini nggak aware, nggak belajar Kristen, dikacaukan pikiran mereka dengan mengatakan, kalau Yesus Tuhan, kok Yesus berdoa di Getsemani? Kok Yesus berdoa kepada Tuhan? Yesus berdoa kepada siapa di Getsemani? Kepada Bapa. Lalu, kalau Tuhan, kenapa dia berdoa? Teman-teman, literally tadi pagi saya barusan tanyakan itu. Dan sayangnya anak-anak tersebut sangat tidak bisa jawab apa-apa. Nah itu yang saya katakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang penting sekali. Penting sekali untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau memang ada orang yang kemudian mempersoalkan iman Kristen. Apalagi kelompok-kelompok ini makin rame, makin berisik mereka di sosial media ya. Nah karena itu saya bilang bahwa kita orang Kristen itu jangan sampai terjebak dengan cara pikir Muslim, ya. Belief system dari orang Kristen dan orang Islam itu berbeda jauh. Dan sebagai orang Kristen sekali-kali saya selalu ingatkan bahwa jangan terjebak dengan cara pikir seorang Muslim. Karena apa yang disampaikan oleh Jesslyn ini adalah cara pikir seorang Muslim, ya. Ketika dia mengatakan konsep tauhid itu atau konsep mereka yang adalah la ilaha illallah itu atau tiada Tuhan selain Allah itu dipaksakan untuk masuk dalam konsep Trinitas. Sehingga Jesslyn kan mengatakan Tuhan ada 3, yaitu bukti Yesus bukan Tuhan. Nah itu aja dia udah maksa dan melakukan yang namanya straw man fallacy. Dia memberikan sebuah label sembarangan kepada iman Kristen. Dan yang kedua ketika dia ngomong tentang doa itu dia anggap sebagai, oh konsep doa itu minta kepada Tuhan. Lalu kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan minta kepada Tuhan? Itu perkataan Jesslyn. Nah ini adalah 2 pikiran atau 2 hal yang harus benar-benar kita sebagai orang Kristen notice. Nah karena itu teman-teman sekali lagi, saya tuh menduga bahwa di gereja, bahkan mungkin teman-teman yang ada di kolom live chat ini, ya teman-teman satu persatu, Anda boleh ngetes. Anda boleh cek, Anda boleh tes kepada anak-anak remaja, anak-anak pemuda di gereja Anda. Bisa jadi mereka juga bingung menjawabnya. Kenapa? Karena ini tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Kristen atau para pengajar Kristen sebelumnya. Bahwa sebenarnya konsep Tuhan yang esa itu adalah konsep yang berbeda sekali antara Kristen dan Islam. Di mana orang Muslim atau orang saudara-saudara kita di seberang sana, mereka itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma satu secara mutlak, secara ketat. Tidak boleh diduakan, disandingkan dengan apapun. Dan kalau disandingkan itu musyrik. Makanya mereka sering sekali atau begitu ribet banget untuk kemudian mempermasalahkan soal Trinitas. Karena mereka menganggap bahwa Trinitas itu adalah menyandingkan Allah ya dengan ciptaan, dan di dalam bagian yang lain mereka menganggap bahwa Trinitas itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak.
Itu aja sudah salah, begitu kan ya. Nah, di dalam kekristenan kita memahami keesaan Tuhan itu dalam 3 pribadi, tapi satu kesatuan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mewujudkan atau menunjukkan dirinya, yang mengkomunikasikan dirinya dalam 3 pribadi. Nah, kenapa disebut Esa itu bukan Yahid ya? Nanti kita akan ngomong ya. Esa itu bukan satu secara pribadi, tetapi 3 secara pribadi. Nah, teman-teman, kata ini akan menolong kita untuk memahaminya. Jadi di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya, Shema Israel, Adonai Ehad, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu Ehad atau Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu ya. Tuhan yang satu itu menggunakan kata Ehad di sini, di mana kata Ehad itu diartikan kesatuan. Di dalam bahasa Ibrani atau dalam linguistik Ibrani ada 2 kata, yaitu Yahid dan Ehad. Yahid itu satu secara numerik seperti pemikiran orang-orang Muslim, Yahid. Tapi kata yang lain yaitu kata Ehad yang digunakan atau artinya adalah kesatuan. Nah ya, teman-teman, kesatuan itu apa? Saya kasih contoh. Kalau teman-teman buka di dalam Bilangan pasal 13 ayat 23, di dalam Bilangan 13 ayat 23, di situ dikatakan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Teman-teman bisa ketemu di Bilangan, ya. Jadi kata setan dan buah anggur itu menggunakan kata Ehad. Nah, ini menarik. Setan dan buah anggur. Nah, sekarang kita tanyanya begini. Buah anggur ini yang disebut satu buah, itu buah anggur satu biji atau satu tandan? Itu pertanyaannya. Buah anggur itu yang disebut satu ketika misalnya contohnya ya, kita diminta atau disuruh atau dimintain tolong untuk beli dong buah anggur. Kita beli buah anggur itu, satu itu kita bawa satu biji atau satu tandan. Sama kayak kita beli pisang. Beli pisang itu satu biji pisang atau satu sisir pisang. Nah, kita tentunya yang sehat dan berpikir waras ketika kita membeli anggur, kita tidak beli anggur satu biji, tapi kita beli anggur satu tandan, satu rangkai. Kita beli pisang pun bukan satu biji tetapi satu sisir. Nah, itu namanya Ehad, satu Ehad. Dan kata yang sama adalah kata yang dipakai di kitab Bilangan. Dan kata yang berdekatan secara sastra dengan Ulangan, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Jadi teman-teman mengerti ya, maksudnya kata Esa ini yang ada di dalam Ulangan itu menggambarkan kesatuan. Dan orang Kristen memang melihat Tuhan di dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus, ada Yesus yang keluar dari air, ada suara yang turun dari langit, dan ada Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati. 3 pribadi, satu hakikat, satu kesatuan. Kayak begitu. Nah, jadi dari sini teman-teman, kita akhirnya mengerti bahwa pembahasan tentang Trinitas itu saya paham sulit sekali dipahami oleh orang Muslim. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman tentang keesaan Allah yang berbeda dengan kita. Dan kita orang Kristen jangan pernah terjebak dengan cara paham orang-orang ini. Ketika dia bilang Tuhan Kristen ada 3 dong. Sudahlah, saya malas untuk jawabin kayak begitu, ya. Nah, jadi teman-teman, saya berharap bahwa hal-hal seperti ini perlu kita sebagai orang Kristen itu pahami. Sehingga kita orang Kristen itu tidak mudah untuk kemudian terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang demikian. Lalu kemudian saya jawab soal masalah ketika dikatakan, kok Tuhan berdoa kepada Tuhan, ya. Sebelum saya lanjutkan, ada teman kita Yoel Marung yang mengatakan, seandainya pun Kristen punya 3 Tuhan, emangnya kenapa ngerugiin lo? Ini benar banget. Ini biasanya kalau kayak begini saya jawabin atau saya
perkatakan kepada orang Muslim yang mempersoalkan soal 3 pribadi satu kesatuan. Saya akan bilang, masalahnya apa kalau misalnya Tuhan Kristen 3? Apa masalahnya buat lu? Nah, itu saya akan juga katakan itu. Kenapa? Karena mereka itu kadang ngotot untuk Tuhan satu tapi nggak paham mau maksudnya tuh apa gitu loh, teman-teman. Nah, itu kita sebagai orang Kristen jangan jangan punya mentalitas mau diikutin ke dalam cara pikir mereka. Ya. Oke. Nah, jadi begini, ya. Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah, Jesslyn ini mengatakan kalau Tuhan kenapa dia minta-minta? Ya. Nah, permasalahannya adalah di dalam konsep atau dalam doa Yesus di Getsemani, kita tuh orang Kristen memahami bahwa doa itu bukan soal masalah minta-minta. Seakan-akan gak ada rejeki lalu minta rejeki. Oh, doa itu berarti minta rejeki. Doa di dalam kekristenan itu adalah bentuk komunikasi dengan Bapa di sorga. Jadi bentuk komunikasi dengan Bapa di sorga itu adalah bentuk bagaimana Yesus dan Bapa di sorga itu berbicara, berkomunikasi, dan menunjukkan apa? Menunjukkan aspek relasi. Jadi ketika Yesus berdoa di Getsemani, Tuhan Yesus itu menunjukkan keteladanan bahwa anak-anak Bapa di sorga itu seharusnya menghidupi kehidupan yang berkomunikasi dengan Bapa. Jadi Tuhan Yesus berkomunikasi sebagai salah satu dari pribadi Trinitas, berbicara berkomunikasi dengan pribadi Trinitas yang lain. Putra berkomunikasi dengan Bapa. Dan bukankah itu yang seharusnya menjadi bagian dari kita sebagai anak-anak Tuhan, berbicara, berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Ketika kita mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa, itu artinya apa? Kita sedang menyelaraskan pikiran perasaan kita dengan Bapa di sorga. Dan ketika Yesus sedang berdoa di Getsemani, itu bukan berarti Tuhan minta kepada Tuhan. Ini sedang menunjukkan tentang sisi komunikasi, tentang keintiman relasi antara pribadi kedua dengan pribadi pertama. Jadi orang Kristen melihatnya tuh begitu. Sehingga ayat ini tidak diartikan bahwa Tuhan sedang minta. Begitu cara menjawabnya, ya. Nah, saya kira ini adalah satu hal yang tadi saya cerita di awal bahwa saya berjumpa dengan anak-anak remaja yang tidak mampu untuk menjawab karena kadang-kadang mereka cuma diajarkan bahwa oh iya, Yesus berdoa di Getsemani. Tapi mereka tidak diajarkan untuk menalar kenapa demikian. Bahkan ketika diperhadapkan dengan polemik bahwa kok Tuhan minta kepada Tuhan atau Tuhan berdoa kepada Tuhan, lebih cocok Nabi yang berdoa kepada Tuhan. Anak-anak kita, youth kita itu tidak siap untuk memikirkan itu. Makanya kenapa saya juga meminta teman-teman yang hadir di live streaming ini untuk teman-teman pun aware dengan isu ini, dan siapa tahu kalau misalnya ada di antara kalian adalah aktivis gereja, pengurus gereja, bahkan mungkin hamba Tuhan, sudah saatnya kita mengedukasi jemaat kita atau mengedukasi orang-orang Kristen untuk apa? Untuk punya semacam struktur iman yang kuat atau fondasi iman yang teguh, yang tidak bakal digoyah-goyahkan oleh orang-orang seperti ini yang mempropagandakan hal-hal yang aneh-aneh ini, ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa saling support, dan kepada gereja masing-masing, teman-teman gereja manapun itu, kalau misalnya Anda merasa kurang pede, Anda boleh bicarakan hal ini dengan pembina rohani Anda atau membicarakannya dengan orang-orang yang ada sebagai pemimpin gereja supaya mereka pun aware, ya, bahwa banyak anak-anak muda kita butuh diperlengkapi. Terima kasih untuk Bisuk Naing. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dan juga untuk Pak Artides JB, terima kasih banyak. Untuk Sheni Mulan, untuk Guptia, Tuhan berkati. Untuk Ping Ping, Tuhan berkati. Dan Jess, thank you untuk berkatnya, ya. Tuhan berkati semua. Oke, saya mau masuk dalam bagian paling terakhir, ya. Bagian yang paling terakhir. Nah, teman-teman, saya mau menutup live kali ini dengan dengan sebuah refleksi kepada gereja atau internal kita sendiri.
saya melihat bahwa Jesslyn ini adalah korban dari tradisi Kristen yang mengabaikan ajaran sehat. Jadi dia menjadi orang Kristen yang pemikirannya itu aneh. Pemikirannya itu delusi. Pemikirannya itu terlalu menekankan satu aspek secara berlebihan. Contohnya ya, ketika dia bilang dia tuh penyembah tertinggi, ya dia pemusik lah. Tapi dia anggap dia tuh penyembah tertinggi. Dia anggap ibadah itu tergantung dia. Dia anggap mesti baptis dulu buat dapat urapan. Itu adalah salah satu ciri-ciri ajaran gereja yang kurang sehat. Kurang sehat maksudnya apa? Menekankan hal-hal yang tidak seharusnya ditekankan dan mengabaikan hal-hal yang seharusnya ditekankan. Di dalam gereja itu ada yang namanya doktrin primer atau ajaran-ajaran primer, pokok-pokok dasar iman primer. Kalau misalnya di dalam Muslim akidah, nah, gitu ya. Akidah primer Islam itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Tauhid itu akidah primer Islam, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Itu akidah primer, ya. Teman-teman, setiap agama itu punya akidah atau punya doktrin primernya. Dan saya menilai bahwa orang-orang seperti Jesslyn ini mengabaikan doktrin primer dan menekankan doktrin yang tidak seharusnya ditekankan. Penyembah tertinggi, bahwa ibadah itu kayak punya rohnya, punya urapannya. Kalau seakan-akan kalau dia tidak punya urapan itu, langsung ibadah itu jadi tidak ada urapan. Itu contoh ajaran yang kurang sehat, ya. Ajaran yang tidak benar memikirkan ajaran yang sehat itu. Jadi gereja di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16, Paulus tuh bilang kepada Timotius. Timotius siapa? Anak mentornya. Dan Paulus bilang, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sekaligus saya ingin sampaikan kepada para hamba Tuhan atau para pemimpin gereja bahwa ajaranmu penting. Ajaran yang sehat itu penting. Dan jangan kita di sini kemudian menjadi gereja dengan tradisi yang mengabaikan ajaran sehat. Mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita tekankan, dan kita lebih memilih untuk menekankan hal-hal yang seharusnya bukan yang primer, hal-hal yang kemudian kalau saya boleh kasih masukan, khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang saya susah ngomong ya, yang cuman menekankan tentang hal-hal yang ngeroh, hal-hal yang bukan penekanan Alkitab. Hal-hal yang menekankan tentang berkat kutuk lah, menekankan tentang etika moral. Kita harus kembali kepada ajaran fundamental iman Kristen. Dan ajaran fundamental iman Kristen itulah yang harus diajarkan kepada anak-anak muda kita secara khusus. Karena concern saya adalah anak-anak muda kita. Nah, jadi itu penting. Ya, itu penting untuk kita bahas. Makanya kita tuh harus benar-benar aware, hati-hati dengan ada orang Kristen atau bahkan mungkin orang yang mengajarkan imani saja, percaya saja. Kalau ngomong persembahan lah, lalu kemudian ngomong hal-hal lah, ini tempat Lucifer lah, ini setan lah, apalah, hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Dan orang-orang yang terlanjur terpengaruh oleh pengajaran beginilah yang kemudian dengan mudah sekali pindah server. Ya, saya berharap bahwa gereja belajar, bahwa gereja juga gereja juga bisa mereformasi dirinya sendiri, dan saya berharap teman-teman bisa belajar dari kasus-kasus seperti ini. Baik, saya kira saya sampai di sini saja teman-teman. Saya kira sudah 58 menit begitu ya, dan saya pikir sudah waktunya juga untuk kita tidak sampai lama-lama banget ya. Tapi saya berharap bahwa video ini boleh mencerdaskan kita semua dan menjadi berkat buat kita semua. Bagikan kalau ini jadi berkat kepada pembina-pembina Anda atau kepada hamba-hamba Tuhan Anda, supaya kita semua aware dengan situasi di Indonesia ini. Kita tetap berjuang, kita tetap berdoa, dan saya berdoa buat teman-teman semua supaya malam ini Anda beristirahat dengan baik dan Tuhan boleh menyertai engkau. Sepanjang 1 minggu ini engkau melayani Tuhan dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati teman-teman semua. So make it simple, make it meaningful. God bless you. Thank you untuk support kalian. God bless.